Oke, selamat siang ya kawan-kawan. Baik, selamat siang kawan-kawan. Sekarang saya ada di Desa Ledok ya, Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Kebetulan hari ini telah selesai dilaksanakan penilaian desa wisata di desa ini. Dan sekarang ini tempat saya berdiri adalah area wisata Gedung Pupur ya, Gedung Pupur yang berada di KPH mana Bu? KPH Cepu ini ya. Kebetulan bersebelahan dengan ini, dengan apa? Dengan Desa Ledok ya, yang tadi barusan kita laksanakan penilaian ya dari Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga, Kantor Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak ya dengan Ibu Sri Lestari, Ibu Kepala Desanya, dan juga Bu Kabid Pariwisata, Bu Wahyu Trimulyani ya. Hari ini akan kita ajak ngobrol tentang potensi apa yang ada di Desa Ngelebur. Kita enaknya duduk di mana nih Bu, yang nyaman gitu, jadi nanti kita ngobrolnya juga bisa enak. Apa di warung situ? Di sana Bu, lebih nyaman kayaknya. Ini dibuka ya? Oh, sana. Oke, monggo. Biar kita bisa ngobrol lebih enak lagi. Pak Woyong ya, kita Pak Slamet juga ini hadir juga dari Kecamatan Sambong ya. Iya. Kita cari dulu ya, kawan-kawan yang mau bergabung ya, mau bertanya atau mau berkomentar silahkan ya. Kita lagi coba untuk siaran langsung dan menginformasikan pada teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih ini. Waduh, Mbak Nani Nurhayati, selamat pagi kawan saya SMA. Kita masih nyari tempat ya, ditungguin. Jadi tadi kita sudah penilaian dengan beberapa elemen yang ada di Gedung Pupur ini. Di antaranya adalah dari BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama, lalu dari Pok Darwis juga hadir tadi. Dari Pok Darwis, lalu dari unsur pemerintahan desa ya, dari Desa Ledok juga ada. Banyak ya ternyata kawan-kawan potensi yang bisa kita gali di desa ini ya. Di Gedung Pupur ini konon adalah tempat persinggahannya dari Eyang Jatikusumo ya. Jadi seorang tokoh legenda yang ada di Blora. Dan ini juga ada rentetannya sebenarnya dengan desa Janjang yang ada di Kecamatan Jiken. Jadi tempat ini dipercaya dulu adalah tempat Eyang Jatikusumo itu meletakkan tongkat ya, Bu Lurah kalau nggak salah. Meletakkan tongkat dan di situ keluar lantung. Lantung itu minyak mentah yang ada di bumi dan mengeluarkan lantung, dan sehingga di sini dijadikan sebuah situs namanya apa Bu? Mbah Magung ya, situs Mbah Magung yang sampai hari ini dijadikan situs tertua ya, sumur tradisional tertua yang ada di Indonesia. Nah, itu dia kawan-kawan. DIK apa kabar? Sudah hadir? Gimana Bu, di sini aja kita tempatnya? Iya. Oke, tadi yang terakhir sebelum kita masuk di Gedung Pupur, ini kawasannya cukup bersih sekarang dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Saya pernah datang ke sini, masih lumayan sampah kemana-mana, tapi sekarang kayaknya sudah mulai ditata rapi ya. Ini juga lagi disiapkan wahana flying fox ya dari desa ini yang nanti akan bisa dinikmati oleh pengunjung di desa ini. Terakhir tadi sebelum kita masuk ada juga usaha pembibitan apa Bu Lurah? Jati. Dan jati yang ditanam nanti di mana Bu tanamnya? Tanamnya nanti ada konsumen yang datang ke sini. Oh gitu ya. Dari luar kota juga ada. Jenisnya hanya jati saja atau ada yang lain Bu? Jati, mungkin maoni juga ada. Maoni juga ada ya. Kayak seperti ini kan maoni. Oh ya, ini kawan-kawan bisa lihat ya, tohnya besar-besar di sekitar ini, dan ini juga saya rasa juga sebuah termasuk tanaman konservasi ya Bu, yang bisa juga untuk menjaga sumber mata air. Ini kawan-kawan kan bisa dilihat sini karena juga habis musim hujan ya, jadi suasananya cukup sejuk ya, cukup sejuk dan adem ya. Apalagi di sebelah sana ya, kawan-kawan bisa lihat ada kolam renang ya. Ini baru dibersihkan kawan-kawan, jadi belum bisa dipakai untuk mandi. Kalau di musim pandemi ini kolam renangnya tetap buka seperti biasa atau gimana Ibu Kades? Kemarin belum ada new normal, ditutup, sekarang sudah new normal, berarti sudah mulai dioperasikan kembali ya. tapi enggak begitu. Dan terjangkau ya Bu ya untuk tiketing masuknya? Terjangkau. Oke. Kawan-kawan bisa saya informasikan juga ya, di desa ini ternyata juga memiliki banyak sekali olahan setempat ya, olahan lokal ya. Kalau kawan-kawan nanti pas berkunjung di Kecamatan Sambong di Desa Ledok ini, kawan-kawan bisa menikmati banyak sekali olahan yang bisa disiapkan. Di antaranya apa Bu tadi? Tempe Tempe ya. Tempe dengan daun
jati. Tempe yang dibungkus daun jati. Serabi. Serabi juga ada. Apa tadi yang ituk-ituk? Ituk-ituk itu saya baru dengar ya. Apa itu Bu Lurah, bisa dijelaskan Bu? Saudara dari Purbalingga ke sini juga Oke. saya kasihkan itu. Makanan ituk-ituk. Dia Wah. ketawa karena namanya itu kok ituk-ituk. Ya. Kawan-kawan mungkin belum familiar ya. Namanya menarik loh. Dari Iya. kacang tunggal. Menjual namanya. Nanti digoreng seperti kayak marneng. Oh, kayak marneng. Ya, dari jagung, kalau dari jagung itu marneng. Oke. Ini kalau dari kacang itu namanya Ituk-ituk. kacang tunggal ituk-ituk. Ituk-ituk. Saya jadi penasaran nih kayak apa rasanya. Itu tiap hari diproduksi ataukah hanya event-event tertentu, Ibu? Ya itu ada yang memproduksi, tapi Setiap tidak hari? setiap hari. Nanti kalau ada pemesanan Oh, kita pesanan. ya. Oh, disiapkan ya. Udah Berarti lewat online juga. Oke. Iya, Online udah. ya. pesen deh Bu Iya. ya. Saya Nanti pesen. mungkin kita bisa, tapi belum bisa saya Oke. siapkan. Nanti Oh, oke. mungkin Siap. kemarin siap ini Iya. itu produksi itu rengginang. Rengginang ya. Rengginang ada untuk yuyu dan lain sebagainya. Oke, Iya, jadi kue-kue kering. olahan khas Iya. tempat ya, termasuk Iya. tadi saya dengar juga nasi jagung ya. Nasi jagung. Nasi jagung juga ada. Teman-teman yang suka nasi jagung biasanya lauknya entung ini ya, entung lampu hijau ya, entung lampu hijau. Dan entung ya Bu ya. Entung ada. Nah teman-teman yang pernah dengar ungker ya atau entung sekarang lagi musimnya ya Bu ya. Lagi musim, tapi Lagi di musimnya. daerah sini tidak ada. Mungkin di daerah tetangga. Tetangga desa ya. tetangga. Oke. Entung juga hari ini lagi diproduksi teman-teman. Nasi jagung mungkin itu setiap hari produksi, tapi cuma satu orang. Satu orang Mungkin aja. itu modal juga kurang. Terbatas nanti ya. kalau emang ini nanti untuk paket wisata kita bisa Oke. dari desa atau bumdes. Kayaknya itu jadi langsung lapar Bu Wahyu ya. Iya. Dengar apa? Dengar nasi jagung, Ya. botok, Botok. terus namanya betiti. Betiti? Terus, ya, betiti itu dari apa ya? Istilahnya air dari jagungnya itu, lerinya itu dimasak yang namanya betiti itu. Nanti Itu makanan, dikasih, Ibu? Iya, dikasih daun kemangi, berambang, bawang, cabai itu diiris-iris itu enak. Pak Uyo minggu Pak, monggo Pak, benar Pak. Ini harus gabung. Terus Apalagi nih Bu? sambal teri. Sambal teri ya. Iya. Boleh gabung sini Pak. Nah ini Pak Darwis ya dari Desa Ledok, Pak Suwiyo ya. Pak Suwoyo, mohon Pak Pak Suwoyo. Gimana Pak? Tadi saya pingin explore tentang Sumur Magung ya. Sumur Magung ceritanya seperti apa Pak? Mungkin teman-teman yang mungkin asli Blora atau dari luar Blora juga pingin ngerti apa sih Sumur Magung itu. Sumur Magung itu sumur apa namanya yang menjadi cikal bakal Desa Ledok ya Pak ya. Yes. Jadi awal mulanya dulu ada apa namanya senopati dari Pejajaran Ya namanya yang di sini namanya Eyang Jatikusumo ya. ya. Eyang Jatikusumo di situ sedang beristirahat Pak Oke. di Padepokan Sumur Magung itu, sehingga di Padepokan itu setelah ditinggalkan hijrah ke Njanjang ya, Ya. hijrah ke Njanjang, maka Padepokan itu dia dikatakan dengan nama Sumur Yang Agung. sehubungan dengan itu Pak, yang sumber minyak tertua itu gimana Pak ceritanya Pak? Jadi Sumur Agung itu ceritanya kenapa kok bisa dikatakan Sumur Agung, waktu Eyang Jatikusumo itu bawa teken ya Pak ya, Tongkat ya. tongkat ya, Oke. tongkat itu dia beristirahat di tempat tersebut. Ya. Itu tongkatnya ditancapkan di tanah. Setelah ditancapkan di tanah, tahu-tahu setelah ini Keluar ini ya. diangkat kok keluar kayak lantung. Lantung minyak mentah itu ya Pak Iya, ya. lantung. Jadi lantung itu istilahnya sebetulnya lentung Pak. Kayak ini Minyak- kotoran ayam. Kotoran ayam yang kayak Lentung ya. Cair itu ya. Terus tapi gimana, begitu dicium kok bau minyak. Nah, Oke. makanya terus di situ karena Sumur Agung sehingga besok kalau jadi ramenya desa ini menjadi sumur yang agung, sehingga beliaunya dinyatakan dengan nama Sumur Agung. Agung. Oke. Mbah Itu ya Magung. kawan-kawan, jadi informasinya Sumur Magung ini adalah termasuk situs ya, situs Situs, peninggalan betul, Belanda betul. kalau nggak salah, dan ini jadi sumur tertua ya. Ini kebetulan tempatnya juga tidak jauh Ya, dari sumur nomor 1 di situ. ya, tidak jauh dari Gedung Pupur kawan-kawan. Jadi jaraknya mungkin dari sini sekitar 1 kiloan, nggak ada Mbak ya?
ada 1 kiloan ya. Itu masih masuk ke sana bisa atau masuk lewat desa juga bisa ya. Ke Itu sana juga bisa. situs atau sumur tertua. Tapi kalau kawan-kawan pernah dengar ada sumur di Bojonegoro, Texas, itu ternyata lebih tua yang di sini, Bu ya. Iya. Jadi karena ini yang sumur tertua di Indonesia. Penguburan pertama di Indonesia di situ. Oke, ya. Makasih Pak informasinya Pak Wayo ya. Iya, iya. Bu Kades ini lanjutin dari di Gedung Pupur ya. Kan tadi kita sudah ngobrolin banyak tentang potensi alamnya, potensi wilayahnya, dan saya dengar, saya lihat juga tempat atau rumah di sekitar Ledok ini kelihatannya juga cukup rapi ya, beda lah. Kalau saya masuk atau kita masuk di wilayah Ledok ini, lihat baru masuk desanya aja udah terkesan banget ya, karena lokasi atau perumahan tempat tinggal di sini ternyata kok sedikit tampil beda karena rapi, nggak nyangka kalau ini ada di desa, Bu. Iya, nggak nyangka dari sisi kerapian, terus sanitasinya dan sebagainya cukup bagus ya, dan saya rasa ini juga akan menarik untuk tempat live in ya, kegiatan homestay. Gimana Bu? Menurut jenengan kenapa mereka bisa berperilaku sebersih itu nih? Bu Lurah bisa cerita nih. Perilaku kebersihan itu di sini untuk PKK sendiri juga pernah mengadakan ikut lomba PHBS, biarpun itu belum mendapat nomor, kita berusaha untuk itu. Makanya dari itu kita kebersihan itu kita nomor satukan. Dan masyarakatnya sendiri apabila itu bagus dan untuk kebaikan pasti mendukung ya. Iya. Terus ikut upamanya ini buat ini kok bagus, kita ikut, nggak usah kamu harus ini enggak. Oke, jadi kesadaran dari mereka ya Bu dari ya. Masyarakat itu. Oke, jadi kawan-kawan bisa saya ulang lagi ya, di Desa Ledok ini kalau kawan-kawan masuk di kawasan baru masuk pintu gerbang desa itu ya, memang tampilnya sedikit beda. Jadi kanan kiri rumahnya di situ memang tampil cukup bersih, dan saya rasa ini kalau dibikin area atau destinasi untuk homestay ya, atau untuk live in, cukup menarik ya kawan-kawan yang ada di kota. Di samping itu juga bisa juga menikmati beberapa suguhan ya Bu ya, termasuk atraksi kesenian yang ada di sini juga cukup banyak ya. Apa Bu diantaranya Bu yang ada barungan, karawitan, kadroh itu yang sudah berjalan, nanti kita tambah lagi ada musik dari Lesung. Gejuk Lesung ya? Ya, seni tari gambyong juga ada, tari cakil. Janoko Cakil ada ya. Sudah ada. Menarik ya. Itu ada. Bandung. Ya ada. Dulu sini juga ada namanya wayang orang nggih. Dulu wayang orang ketoprak itu ada. Nah, kalau memang ini nanti bisa kita munculkan, kita akan lebih menarik ya. Terus ada lagi yang tadi saya sebelum melewat ini ada masuk lorong namanya apa tadi Pak? Keramat Beluk. Nah, Keramat Beluk ini juga mungkin saja ya, kalau menurut saya sejarahnya mungkin ada juga waktu itu ada burung hantu atau beluk ya yang banyak distarti, tapi saat ini mungkin udah nggak begitu ada ya Pak Suwoyo yang pernah di sini atau sementara ini jarang Pak, kan keluarnya malam hari. Iya, burung hantu ya. Itu cara juga menarik Bu kalau jadi kalau memang dibudayakan barangkali bisa ya. Ya, moga-moga nanti kita sama-sama Bu ya bisa kembangkan. Dulu waktu kecil itu kalau malam mesti ada suara burung. Oh gitu ya, burung hantu ya. Oke, Bu Kades, Bu Sri Lestari ya, Kepala Desa Ledok, dan Pak Suwoyo ya sebagai pengurus Pok Darwis dari Desa Ledok. Terima kasih sekali atas informasinya ya. Kita akan keliling lagi lihat-lihat sekitar di Gedung Pupur ini. Baik kawan-kawan, ini ya ada teman-teman yang sedang mengerjakan prasarana untuk membuat flying fox ya. Nanti mungkin akan dipasang di sekitar ini ya untuk wisatawan yang datang di Ledok atau di Gedung Pupur. Oke, ini Mas Galih dari pariwisata, teman-teman dari Pak Slamet ya dari Kecamatan. Bu Wahyu nih minta tanggapannya Bu, kayak apa nih penilaiannya? Gitu ya, hasil penilaian dulu. Iya. Ya, terima kasih kesempatan diberikan. Kita hari ini melakukan penilaian ke Desa Ledok, dan dari hasil penilaian kita ternyata memang Ledok punya potensi banyak yang bisa dikembangkan untuk menjadi paket-paket wisata. Karena kalau Gedung Pupur ini kan area perhutani ya, ada kerjasama dengan perhutani KPH Cepu, dan setelah kita tadi diskusi dengan Kades, dengan Pok Darwis, LKMD, pendamping desa, ternyata ada potensi-potensi lain milik desa yang masyarakat yang ya? selama ini belum disadari Betul. oleh desa bahwa ini bisa kita kemas menjadi satu paket wisata dan daya tarik wisata tersendiri. Hasilnya itu
Dan sekilas tadi kalau kita lihat dari poin skornya, Ledok masih desa wisata rintis. Iya, masih kategori rintisan ya Bu, karena memang belum ini ya. Rintis. Baru awal-awal Iya, ya. betul. Jadi potensial sekali ya Bu ya di sini dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kades dan beberapa teman-teman dari LMDH, dari Pak Darwis, dari BUMDes juga menyatakan bahwa menurut kami sih ini cukup potensial untuk dikembangkan ya ke depan. Ada lagi Bu Wahyu? Jadi kita berharap dari pemerintah desa, masyarakat, kelembagaan, organisasi yang ada di desa, Kompak ya. betul, ada kesepahaman, ada motivasi semangat untuk memulai adanya desa wisata di Ledok yang mampu menjual paket-paket wisata dan menghadirkan orang luar kota untuk Betul. mau berdatangan ke Bromo. Dan masyarakatnya saya rasa harus mulai sadar wisata ya dengan Iya. potensi-potensi yang mereka punya yang selama ini dianggapnya masih sesuatu yang Biasa. biasa-biasa saja. Keseharian yang dia lihat. Iya, kawan-kawan alami. yang seperti kemarin saya sampaikan ya, biasa-biasa saja itu menurut kita yang tinggal di tempat ya. Tapi bagi teman-teman yang ada di luar kota atau biasa tinggal di kota besar, saya rasa untuk melihat hal-hal semacam ini jadi sesuatu yang saya rasa juga unik dan luar biasa. Makasih Bu Ayu ya atas informasinya. Iya. Oke kawan-kawan, itu ya yang bisa kita dapatkan informasi dari Ibu Wahyu. Dari perhutani ada mungkin Pak? Dari perhutani nggak ada ya? Oke. Baik ya, saya mungkin akan ini aja, akan keliling aja untuk melihat seputar Kedung Pupur kawan-kawan. Ini ya, jadi suplai air untuk kolam renang ternyata di sini juga ada suplai airnya dari dalam hutan. Nah ini airnya ya, terus nanti akan masuk ke, nah ini airnya bisa dilihat teman-teman, mengalir cukup deras. Apalagi di musim ini ya, di musim hujan, beberapa kali hujan di sini cukup lancar ya airnya untuk mensuplai. Nah kebetulan hari ini kolam renangnya masih dalam pembersihan, jadi kita belum bisa nyobain seperti apa segarnya air di kolam renang Kedung Pupur ini kawan-kawan. Nah itu oke, yang sudah bergabung terima kasih banget. Ini saya ada Pak Ahmad Ngantru. Apa kabarnya Pak Ahmad Ngantru? Pak Ahmad Ngantru yang ada di Grobogan. Selamat siang Pak. Waduh ini tadi maaf pagi hari saya nggak siaran di rumah karena memang dari pagi saya sudah harus bersiap untuk melaksanakan penilaian di desa wisata ya, atau di kawasan desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Nah itu kawan-kawan ya, ini adalah sumber mata air yang nanti akan dialirkan ke sana, ke kolam renang. Jadi sumbernya cukup bagus karena memang vegetasi tanaman yang ada di sekitar hutan ini masih cukup lebat ya. Ada beberapa tanaman yang ukuran cukup besar ya. Ini ada pohon mauni yang diameternya di atas 50 cm juga ada, hampir mendekati 100 mungkin ya. Beberapa tanaman tadi yang kita lewati cukup besar juga. Oke, Pak Ahmad Ngantru sedang menonton. Mas Aji Sudarmaji juga, apa kabar Mas Aji di Jogja? Sorry, selamat siang ya, sudah siang ini. Terus Mas Sugito, wah ini masuk di kawasannya Mas Gito ini, di hutan KPH Cepu, benarkah? Lek Ji ya, apa kabar Lek Ji? Lancar Lek, wisata di Kedung Pupur Lek. Ini kayaknya juga bisa jadi referensi ya buat teman-teman sekalian yang pingin menikmati suasana liburan yang berbeda ya di desa dekat hutan, di wilayah Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Oke ya, bisa dilihat kawan-kawan, bisa kita saksikan di sana. Saya rasa cukup bersih ya areanya, sekarang sudah lumayan tertata rapi. Ini juga pepohonan dan vegetasi yang ada di sini juga cukup membuat sejuk. Nah di sebelah sana juga bisa kita lihat beberapa kedai ya, bisa ada kedai makanan, minuman juga disediakan di Kedung Pupur. Oke, kita bisa sama-sama lihat ya. Oke Pak, selamat pagi Pak. Nah ini dia kawan-kawan. Jadi di pintu masuknya meskipun jalannya tidak begitu halus benar, tapi ya cukup layak lah ya. Jadi cukup bagus untuk dilewati oleh kendaraan roda 4. Itu kawan-kawan. Siapa lagi yang bergabung? Ibu Agustin Rahayu, selamat siang. Oke, terus Mbak Rizka Nurindasari, udah pernah ke Kedung Pupur apa belum ini Mbak Rizka?
Ya, saya rekomendasi ya buat keluarga ajak suami untuk datang ke sini ya Mbak Rizka ya. Pakai motor biasanya ini kawan-kawan yang suka naik motor. Nah, ini saya akan coba masuk di kawasan kolam renangnya. Nah, ini dia. Cukup bagus ya. Di sini ada semacam gazebo itu masuk dan ditanamin tanaman apa ini, markisa. Nah, sudah berbuah juga kawan-kawan. Nah, itu dia. Ternyata dalam ya, kolam renangnya agak dalam dan airnya baru diisi kawan-kawan. Bisa dilihat, mungkin saya akan perlu turun dulu untuk melihat bagaimana kolam renang diisi. Oke. Ya, itu dia. Bisa dilihat seperti itu. Jadi ada 2 kolam renang, yang satu untuk anak-anak ya di sebelah sana di atasnya, dan yang satu lagi untuk dewasa dengan kedalamannya kurang lebih sekitar paling dalam 2 meter ya, 1,5 sampai 2 meter. Nah, ini yang untuk anak-anak, kolam renang anak-anak, dan yang itu untuk kolam renang dewasa. Gitu kawan-kawan, asik ya. Cukup sejuk meskipun ini sudah masuk siang, tapi di desa atau di kawasan ini cukup sejuk suasananya, atau cukup adem lah. Itu ya. Siapa lagi bergabung? Mbak Rizka. Oh, di Ledok Pak, ini di tempat kerja suami saya. Waduh, Mbak Rizka suaminya kerjanya di Ledok ya Mbak ya? Kok nggak jumpa sama saya hari ini ya? Oke, di Pertamina ya kalau nggak salah ya Mbak Rizka ya, di Cepu, benar. Terus apa lagi nih yang sudah bergabung? Siapa nih? Mbak Nani Nurhayati. Apa kabar di Solo ini? Jika sedang menonton, komen dong. Ya, Mbak Nani ini di Solo bener ya, Kanjeng Mami. Ika Puspitarini juga. Ya, Ika di mana? Di Bekasi. Ika apa kabar? Ya, Ika sewaktu-waktu kalau pas datang ke Blora boleh ya Ika ya, mampir di Gedung Pupur. Tempatnya cukup sejuk ya, ada di tengah hutan, dan olahan makanan di desa ini yang tradisional juga cukup banyak. Tadi disebut sama Bu Lurah, Bu Kades, bisa dipilih nanti makanannya apa saja. Mulai dari ituk-ituk, tadi ada juga tiwul ya, ada apa ya kalau nggak salah tadi ada beberapa makanan yang cukup eksotik lah ya, cukup eksotik yang ada di desa Ledok ini. Nah itu ya kawan-kawan, bisa dilihat ada beberapa gazebo juga di pinggir kolam renang ini, dan saya rasa karena ini sumber mata airnya alami, jadi bersih ya, tanpa ada ini. Biasanya kalau kolam renang yang ada di mana di kawasan perhutanan itu tidak menggunakan ini kaporit atau tawas untuk membersihkan. Nah, ini ada Mas Disto ya dari kantor Dinas Pariwisata juga. Halo. Oke, Mas Disto gimana Mas? Suasana di sini Mas, bisa kasih pendapat Mas? Suasananya sejuk sekali ya, karena meskipun siang ya. Ya, dikelilingi tanaman-tanaman yang tinggi-tinggi, jadi tidak perlu khawatir kepanasan ya di sini. Dan nyaman, saya kira spot-spotnya juga bagus. Ada gazebo-gazebonya, ada tempat makan. Lengkap lah Mas ya? Iya lengkap, cuma sangat ideal ya. Tadi kolam renangnya yang mungkin agak katanya setiap 3 hari itu harus dibersihkan karena dia lebih cepat hijau. Karena ini ya di sekitar pepohonan besar, dan mesti ada daun-daun yang jatuh juga ya. Apa pengaruh airnya? Pengaruh airnya. Jadi dia cepat hijau. Jadi perlu ada kasih obat sebenarnya. Oh, perlu di ini ya, seperti kalau di Blora itu di mana? Tirtonadi. Tirtonadi kan sudah ada dikasih obat sehingga dia tidak berubah jadi hijau warnanya. Oke, tapi kesan-kesannya gimana Mas? Tadi setelah kita ada penilaian di Balai Desa, seperti apa kesannya Mas Disto ini? Tadi belum sempat kita dengarkan ya. Monggo Mas. Bagus sekali, potensinya banyak sekali ya. Ada local wisdomnya juga banyak sekali. Cuma mungkin dari sisi kelembagaan yang perlu ditingkatkan ya. Dan kesadaran masyarakat sendiri tentang ini ya, sadar wisatanya masih belum begitu kena. Jadi mungkin yang perlu didorong adalah justru soal di SDM dan kelembagaannya. Kalau di soal potensinya saya kira potensi wilayah iya sudah sangat luar biasa ya, tinggal mengemolesnya saja Mas Diso ya. Oke. Ada lagi Mas yang mengesankan di sini tadi apa aja kira-kira? Mungkin makanannya ya. Tadi ada beberapa yang sudah kita makan ya disajikan itu
saya kira enak juga gitu ya. Iya, kita tadi beberapa kali makan pisang ya Mas ya, dan itu tidak membuat kita jadi bosan karena rasanya manis sekali ya. Pisang raja dan pisang susu ya tadi. Oke, Mas Disto makasih ya dari kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Makasih atas berbaginya Mas. Oke, kawan-kawan, itu ya tadi Mas Disto juga sudah menyampaikan pendapatnya atau kesan-kesannya ketika berkunjung di wilayah Kedung Pupur. Jadi mungkin sedikit bercerita saja kawan-kawan bahwa Kedung Pupur ini adalah nama satu tempat yang konon ada juga cerita di balik itu ya. Jadi ada legendanya sebenarnya teman-teman ya. Saya mungkin bisa sedikit cerita tentang legenda Kedung Pupur, bahwa konon dulu memang ada seorang bangsawan lah ya, bahasanya seorang bangsawan yang kebetulan bersama istrinya datang ke kawasan Kedung Pupur untuk beristirahat ya, setelah melaksanakan perjalanan yang panjang. Dia berdua beristirahat di sumber mata air yang ada di belakang saya ini. Nah, ketika keduanya sudah selesai membersihkan diri, dia bermaksud untuk pergi atau meninggalkan tempat ini. Nah, tapi apa yang terjadi kawan-kawan? Yang terjadi adalah bedak atau pupurnya si istrinya tadi, dari istri bangsawan atau tokoh tadi, tertinggal di sini, tertinggal di Kedung Pupur. Sehingga oleh masyarakat sekitar ini, lalu tempat ini dinamakan Kedung Pupur. Karena alasan tertinggalnya bedaknya si istri bangsawan tadi atau si seorang pangeran tadi di Kedung Pupur. Jadi itu adalah semacam cerita yang berkembang di masyarakat di Desa Ledok ini. Nah, tadi kita sudah banyak ya melakukan penilaian, banyak sekali sebenarnya yang cukup menarik bagi kami ya, tim penilai yang datang ke Desa Ledok ini. Di antaranya tadi ada informasi tentang sebuah situs Mbah Kramat Beluk. Itu kalau saya dengar Beluk itu jadi teringat sama Tito Alba ya, atau burung hantu. Saya pikir juga kenapa ada penamaan Beluk di sana? Saya pikir juga tadinya pasti ada hewan beluk atau burung hantu yang ada di sini. Nah, tadi juga Bu Kades juga sudah cerita banyak tentang olahan setempat. Ini saya bisa bacakan ya, yang tadi sempat saya tulis. Ada entung. Nah, hari ini yang kawan-kawan yang suka ungker ya, tadi disampaikan juga bahwa hari ini pohon jati di musim hujan awal-awal ini pohon jati banyak yang diserang, sebenarnya kayak semacam hama, tapi dia nyerang di daunnya dan jatuh ke tanah menjadi ungker ya, atau entung ya, kalau orang banyak mengatakan itu ungker atau entung. Ini sekarang lagi musimnya. Kalau kawan-kawan pengen informasi harga di daerah Sambong ini, tadi saya juga dapat informasi dari Imam Wahyudi mengatakan bahwa harga ungker harga komoditas ungker itu satu plastik itu sebesar atau seberat 1/4 kg atau 250 gram itu harganya adalah 16.000 kawan-kawan. Jadi kalau 1 kilo berarti 32 sekitar 64.000 ya kalau per kilo. Itu ungker ya, makanan yang ekstrim ya, ekstrim kuliner yang ada di sini dan banyak digemari oleh warga. Terus ada lagi nasi jagung, telepon, serabi juga ada ya. Serabi di daerah Sambong ini juga lumayan terkenal. Tadi ada ituk-ituk ya, ada ituk-ituk. Iya, ituk-ituk ya. Ituk-ituk itu makanan dari kacang kedelai atau kacang tunggak ya, dari kacang tunggak yang digoreng semacam kayak warneng gitu, dan katanya sangat enak. Saya jadi belum pernah makan ya kalau yang ituk-ituk ini. Terus tempe dari daun jati juga ada. Terus ada lagi satu tradisi budaya yang ada di Desa Ledok. Tradisinya adalah ketika pergantian kepala desa, tadi Bu Kades ya juga cerita, ada tradisi namanya gentong silatun. Kawan-kawan mungkin baru dengar ya, saya juga baru hari ini dengar tentang gentong silatun. Jadi gentong silatun adalah gentong yang gentong yang dijadikan sebagai sebagai gentong yang diwariskan kepada
kepala desa selanjutnya ya. Jadi ketika ada pergantian kepala desa di desa Ledok ini, ada satu gentong yang diisi oleh lantung ya. Lantung tadi adalah minyak mentah yang berasal dari sumur tradisional. Nanti diserahkan untuk serah terima jabatannya ya. Istilahnya apa ya? Untuk ya serah terima jabatan ya. Sertijabnya itu menggunakan gentong. Mungkin kawan-kawan kalau dari militer itu serah terimanya menggunakan tongkat ya, tongkat komando. Tapi kalau yang ada di desa ini, dan itu sudah terjadi sejak ada kepala desa di sini, itu menyerahkan gentong ya. Gentong ini terbuat dari tanah liat, dan diisi oleh latung. Itu sebagai gentong pusaka ya, kalau mungkin bisa dibilang seperti itu. Gentong pusaka diberikan kepada penerus kepemimpinan yang ada di kepemimpinan yang ada di Ledok ini. Maafkan kawan, saya benahin dulu ya. Oke, agak licin. Jadi baik, itu adalah gentong silatun ya. Gentong silatun adalah gentong keramat yang sampai hari ini juga tidak boleh diketahui warga. Maksudnya tidak boleh didokumentasikan ya. Tadi saya sempat menanyakan ke Bu Kades seperti apa bentuknya. Ternyata kita nggak boleh lihat ya. Nggak boleh lihat gentong silatun seperti apa. Yang boleh lihat itu hanya Bu Kades dan Mbah Mudin katanya, atau perangkat desa setempat yang dipercaya untuk menjalankan prosesi penyerahan gentong kepada kades berikutnya. Itu ya, gentong silatun. Terus ada juga tradisi di desa ini sampur bawur. Sampur bawur itu mungkin di beberapa desa di Blora juga ada ya, sampur bawur. Terus ada lagi ini ya, kesenian barongan, karawitan, barongan cilik tadi juga ada. Ada lagi apa ya yang sudah tadi sempat kita bicarakan dengan teman-teman di desa Ledok ini. Cukup banyak sebenarnya kawan-kawan. Jadi potensinya cukup banyak. Kata Mas Dido tadi, memang karena memang kita perlu mengupgrade sumber daya manusianya. Jadi memang harus bertahap ya, tidak bisa langsung melesat gitu, nggak bisa. Oke kawan-kawan, itu ya informasi yang ada di sini. Oke, ada juga event di setiap hari Jumat Pahing di bulan Suro. Biasanya di sini juga akan ada semacam tradisi untuk meruat gentong silatun tadi. Gentong yang hanya dipegang oleh kepala desa terpilih saja. Jadi warganya pun tidak boleh tahu ya. Yang boleh melihat gentong itu hanya ada 2 orang kalau tidak salah, yaitu kepala desa Bu Kades tadi dan perangkat desa Pak Mudin ya, Mbah Mudin. Itu informasi yang saya dapatkan dari Ibu Kades. Jadi setiap hari Jumat Suro, setiap bulannya juga akan ada semacam selamatan ya, ada semacam bancaan gitu yang menunya adalah nasi uduk dan nasi uduk dan apem ya, kue apem. Kawan kan tahu kan apem yang dibuat dari tepung beras itu ya. Oke, waduh banyak sekali informasinya, saya sampai harus belibet ya. Terus ada lagi ini tadi saya ketemu dengan Ibu Sri Lestari, Ibu Kepala Desa, Pak Tarmidi, Ketua Bumdes, dan Pak Suwoyo dari Pok Darwis. Gitu kawan-kawan, informasinya dari Ledok. Moga-moga bisa jadi pilihan kawan-kawan ya. Jadi meskipun ini sudah hampir jam 12, tapi suasana di Gedung Bubur ini cukup oke lah, cukup sejuk kata tadi Mas Disto, cukup enak dan cukup sejuk. Baik ya, itu informasinya. Mungkin ada yang mau berkomentar. Mbak Rizka tadi, wah ini tempat suaminya bekerja katanya. Iya Mbak, benar, di sini memang ada beberapa sumur tradisional ya, sumur tua yang dulunya memang dikelola oleh Pertamina. Tidak menguntungkan gitu, akhirnya pengelolaan sumur tua yang tradisional ini diserahkan kepada warga sekitar. Waduh, ini berkali-kali jatuh ini. Itu kawan-kawan informasinya yang bisa saya bagikan kepada kawan-kawan Facebook di siang hari ini. Moga-moga cukup jadi pilihan ya, bisa jadi pilihan kawan-kawan untuk
mencari tempat referensi liburan bersama keluarga tentunya ya. Bentar kawan-kawan, saya benahin dulu. Oke. Mbak Rizka pasti udah pernah kesini ya. Dia bilang suaminya kerjanya di sini, berarti udah sering dong datang ke Kedung Pupur. Terus siapa nih yang saya perlu referensi ya, mungkin untuk Ika Puspitarini ya, yang dia jarang sekali pulang ke Blora. Saya juga rekomendasikan ya untuk Ika bisa sekali-kali berkunjung di daerah Kedung Pupur di Kecamatan Sambong. Kalau dari Blora itu arah ke Cepu ya. Itu bisa kita lihat wisata di Kedung Pupur. Lalu siapa lagi? Mbak Nani, makasih ya udah bergabung. Teman-teman yang hari ini juga sedang melihat atau saat ini sedang menyaksikan siaran langsung saya juga, makasih ya udah juga ikut bergabung di siaran live streaming saya di siang hari ini. Mungkin itu dulu ya kawan-kawan, informasi yang bisa saya sampaikan, karena saya harus balik bersama tim ke balik ke Blora, karena hari ini memang jadwalnya penilaian untuk desa wisata di Kecamatan Sambong, tepatnya di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Sampai ketemu lagi kawan-kawan. Itu teman-teman sudah mulai bersiap untuk apa ini? Untuk balik mungkin ya. Saya harus akhiri dulu siaran saya pagi atau siang hari ini. Moga-moga bermanfaat ya buat teman-teman sekalian, dan semakin mengenal tempat wisata apa yang ada di Kota Blora. Mungkin dalam beberapa hari ke depan saya juga akan live streaming juga kawan-kawan. Ada di beberapa desa yang kita sudah dijadwalkan untuk penilaian ini, ada sekitar 5 atau 6 ya, 6 desa di Blora yang sudah mengajukan untuk dinilai sebagai desa wisata. Tapi ya seperti itu kawan-kawan ya. Jadi karena rata-rata desa di Blora ini adalah desa yang baru awal-awal memulai kegiatan wisatanya, biasanya mereka setelah dinilai masih masuk dalam kategori desa rintisan wisata. Jadi kategorinya ada 3 sebenarnya, desa rintisan, desa berkembang, dan desa wisata maju. Tapi karena kawan-kawan di Blora ini masih di awal-awal ya tadi, biasanya mereka masuknya di rintisan ya. Itu mungkin sedikit bocoran ya dari tim penilai tentang scoring ya, atau nilai apa yang bisa didapatkan di desa-desa yang baru memulai awal memulai kegiatan wisatanya. Oke, ini ada pohon markisa kawan-kawan di sini. Ada pohon markisa dan itu sudah berbuah ya. Cukup bagus kalau dijadikan untuk tanaman peneduh ketika masuk di kawasan ini. Ada pohon markisa dan beberapa juga mungkin dikembangkan juga tanaman-tanaman yang cocok ya untuk di sini. Nah, itu bisa dilihat di atas ada pohon markisa. Saya rasa itu siaran saya di siang hari ini. Leji, makasih banget sudah bergabung. Ada juga Mas Sugito nih yang sedang juga menonton. Mas Gito yang ada di mana? Di Kasiman ya, di Puslitbang Perhutani. Ini saya masuk kawasan Anda nih di Perhutani. Terus Ahmad Ngantru, Pak Ahmad Ngantru, Mas Kolik ya yang ada di Gerobokan juga. Terima kasih sudah bergabung. Ada lagi Mas Aji Sudarmaji yang ada di Jogja. Oh ya, kemarin Mas Aji barusan ini ya dapat momongan baru ya, dapat putra ya. Oke, selamat ya Mas Aji ya, yang ada di Jogja. Semoga sehat-sehat terus bersama keluarga. Saya lagi happy banget ya, tiap hari posting posting bersama anak tersayang ya, bersama putra tersayang. Mas Aji makasih ya sudah juga bergabung. Terus Mas Iqbal Kamdi yang ada di Bekasi juga bergabung ya dengan saya pagi hari ini atau siang hari ini. Terus Mbak Lila Sandi juga makasih sudah bergabung juga. Mbak Lila Sandi ini bekerja di PDAM Blora. Gimana Lila pizzanya ini? Moga-moga juga laris ya. Lila Sandi juga seorang pengolah ya, pengolah pizza. Kawan-kawan kalau mau pesen pizza ini rekomendasi deh Mbak Lila. Terus Dek Retno Wahyuningsih juga selamat siang. Lagi di rumah apa lagi di kantor ini? Di Rembang ya. Leji makasih sudah bergabung. Kawan-kawan semua, saya rasa itu dulu ya siaran langsung saya. Kita nanti akan jumpa lagi di destinasi berikutnya ya. Saya janji nanti akan eksplor tempat-tempat wisata di Blora yang sebenarnya cukup bagus tapi belum banyak dikenal oleh khalayak ramai.
Gitu kawan-kawan, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, dan tadi juga mohon maaf juga ya beberapa kali kameranya jatuh. Saya kira itu dulu. Salam ya buat semua keluarga, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Moga-moga kita tetap sehat ya, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.